Shalom, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat Cornelis Media. Saat ini kita akan membahas pelajaran yang ke-13 dengan judul Istirahat yang Terakhir. Kami senang Anda boleh bergabung bersama dengan kami, dan pada malam hari ini saya ditemani oleh para hamba Tuhan. Di sebelah kiri saya ada Pendeta Felix Gosal. Selamat malam, Pendeta. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kemudian ada Pendeta Edward Taliwongso. Apa kabar, Pendeta? Puji Tuhan, dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Dan selanjutnya ada Pendeta Jerry Jacobs. Apa kabar, Pendeta? Kabar baik, senang boleh bersama-sama mendiskusikan pelajaran Sekolah Sahabat. Puji Tuhan. Iya, dan sebelum kita akan memulaikan pembahasan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat merindukan kuasa Roh Kudus untuk menguasai kami. Ya. Manakala kami akan melihat firman-Mu yang dituliskan lewat pelajaran Sekolah Sahabat ini. Biarlah kami dapat mengerti sepenuhnya arti dari istirahat yang Tuhan inginkan kami miliki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, judul pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah Istirahat yang Terakhir. Dan ayat inti yang diambil oleh penulis Sekolah Sahabat terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Korintus ini adalah sebuah kota yang sangat penting di dunia Yunani pada waktu itu. Dan lokasinya yang sangat strategis, ini membuka peluang secara ekonomi. Itulah sebabnya bisa kita katakan bahwa Korintus adalah kota yang kaya. Dan tempat bertemu orang-orang dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda, kota Korintus ini. Nah, walaupun pada saat Rasul Paulus menulis kota Korintus ini adalah jajahan Roma, tetapi bahasa dan budaya dengan filsafatnya juga yang dominan di sana itu adalah filsafat Yunani, bahasa Yunani dan filsafat Yunani. Sehingga kalau kita belajar tentang latar belakang Korintus, Paulus harus berhadapan dengan filsafat-filsafat seperti Epikurian, Stoik, Sofis, dan lain-lain. Dan paham-paham ini juga kadang-kadang masuk ke dalam kekristenan. Dan itulah yang harus dihadapi oleh seorang Rasul Paulus. Paulus pertama kali berkunjung di kota Korintus pada periode yang kita sebut perjalanan misioneri yang kedua. Itu kira-kira tahun 50 sampai 52 sesudah Masehi. Dan surat yang pertama yang akan menjadi pokok daripada diskusi kita, di mana ayat inti diambil itu ditulis dari kota Efesus. Ini diperkirakan ditulis pada penghujung pelayanan Paulus selama 3 tahun di kota itu, kira-kira tahun 56 atau awal 57 sesudah Masehi. Dan kalau kita perhatikan surat Paulus kepada jemaat di Korintus itu banyak mengajarkan tentang doktrin-doktrin inti daripada Alkitab. Di sini mengulas tentang kristologi, tentang Kristus, tentang doktrin tentang anak Allah, tentang teologi, doktrin tentang Allah, pneumatologi, doktrin tentang Roh Kudus, eklesiologi, doktrin tentang gereja, lalu kemudian antropologi tentang manusia, dan eskatologi. Dia juga menyinggung tentang eskatologi. Dan salah satu tantangan yang terbesar kalau kita baca awal-awal dari kitab Korintus ini adalah Paulus ingin menekankan keunggulan pekabaran salib dibandingkan dengan hikmat duniawi. Yang dia sementara hadapi di sini adalah filsafat Yunani, pendapat-pendapat yang lain. Dan itulah sebabnya berulang-ulang dia ingin meyakinkan kepada jemaat di Korintus bahwa hikmat yang dari atas, ketika Allah memilih untuk mengirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, maka itu adalah hikmat ilahi yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Orang Yahudi meminta tanda, orang Yunani meminta hikmat, tetapi Allah dalam hikmatnya memberikan Yesus Kristus. Dan itulah tantangan yang dia hadapi, dan dia mencoba meyakinkan bahwa hikmat dari sorga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar oleh telinga. Itulah kira-kira latar belakang yang boleh mempersiapkan kita
dalam diskusi kita pada pelajaran sekolah sahabat ini. Ya, dan jika kita melihat ayat inti kita, ada satu ekspresi yang menarik perhatian kita, yaitu semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang disediakan Allah di dalam ayat ini? Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat ayat inti kita, mengindikasikan bahwa yang disediakan Allah ini adalah apa yang tidak dilihat mata, yang tidak didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul di dalam hati. Ya. Dan saya ingin bagikan 3 poin apa yang disediakan Allah itu. Yang pertama, menurut konteks di dalam 1 Korintus pasal 2, yang disediakan Allah itu adalah hikmat surga tentang rencana keselamatan. Kalau kita baca dari ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Kemudian ayat yang ke-7 dia katakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ya. Jadi yang pertama di sini, yang disediakan Allah adalah hikmat surga tentang rencana keselamatan itu. Kalau kita lihat kata-kata ini mirip dengan Daniel pasal 2 ayat 20. Ketika itu Daniel mengatakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Jadi ini mengarah kepada hikmat yang Tuhan berikan untuk mengetahui rahasia rencana keselamatan. Yang kedua, kalau kita buka di dalam Bible Commentary Seventh Day Adventist, volume yang ke-6, ada indikasi bahwa yang disediakan Allah di dalam 1 Korintus pasal 2 ini adalah semua yang disediakan melalui Injil. Apa yang disediakan melalui Injil yaitu kesejahteraan, sukacita umat sementara hidup di atas dunia yang jahat ini. Dan itu merujuk kepada pengampunan dosa, pembenaran, penyucian, sukacita, dan kedamaian. Lalu hal yang ketiga, selanjutnya Bible Commentary juga mengatakan yang disediakan Allah ini merujuk kepada kerajaan surga atau hidup yang kekal. Lebih jauh lagi, pernyataan ini juga mencakup keindahan dan sukacita yang tak terlukiskan dari kemuliaan kerajaan Allah. Rumah kekal untuk orang-orang yang diselamatkan. Jadi ada 3 di sini. Yang pertama itu merujuk kepada hikmat surgawi. Yang kedua itu merujuk kepada apa yang Tuhan inginkan kita nikmati di atas dunia yang penuh dosa ini. Dan yang ketiga adalah kerajaan surga itu sendiri. Baik, terima kasih Pendeta Felix Gosal. Kembali kita akan melanjutkan pendalaman dari ayat inti kita. Sebab tadi sudah dibahas tentang apa yang disediakan. Nah sekarang di akhir ayat inti kita di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan apa yang tidak bisa didengar, apa yang tidak bisa dilihat, timbul dalam pikiran manusia ini disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaannya siapa mereka yang mengasihi Dia ini? Apa pengertian dari frase mereka yang mengasihi Dia? Sebenarnya ayat inti kita ini adalah ayat perjanjian lama yang dikutip oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Maka Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Alkitab Terjemahan Baru, di catatan kakinya menunjuk bahwa ayat ini adalah ayat yang dikutip dari Yesaya pasal 64 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Kalau kita memiliki Alkitab, mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat 64 ayat 4 dan 5. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi saya berkesimpulan, siapa mereka yang mengasihi Dia? Yang pertama adalah mereka yang menanti-nantikan Dia. Jadi orang yang mengasihi Allah di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 ini adalah orang-orang yang menantikan Dia. Orang-orang yang memiliki persiapan yang cukup untuk setiap pencobaan, bahkan kegelapan malam. Sama seperti yang digambarkan oleh perumpamaan 10 gadis yang menyongsong kedatangan mempelai pria di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada 5 yang telah mempersiapkan di dalam penantian mereka terhadap mempelai pria itu. Orang-orang yang kehidupannya
memanifestasikan buah-buah roh sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Mereka yang dalam keadaan apapun bahkan mau bersandar kepada Tuhan sekalipun mempertaruhkan nyawa mereka. Sebab bagi orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan adalah lebih baik kehilangan nyawa mereka untuk mendapatkan itu kembali. Sebab di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 25-26, Markus pasal 8 ayat 35 dan 36, Yesus sendiri katakan bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa oleh karena aku, maka ia akan mendapatkannya kembali. Jadi yang pertama, orang-orang yang mengasihi Tuhan ini adalah orang-orang yang menantikan Dia. Kalau kita baca ayat selanjutnya, engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar. Jadi orang yang mengasihi Tuhan ini, selain menantikan Tuhan, yang kedua adalah orang yang selalu melakukan kebenaran. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Orang-orang seperti inilah yang menantikan, yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya mereka mengasihi Tuhan dengan cara menuruti hukum-hukumnya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kemudian dikatakan lagi, mereka yang mengingat jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi yang ketiga, orang yang mengasihi Allah itu adalah orang yang selalu mengingat apa yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tidak salah kalau kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 mengatakan, blessed, berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti perkataan firman Tuhan. Luar biasa. Dan yang keempat, ini saya tambahkan ya. Ketika saya membaca Roma pasal 8 ayat 28, 1 Petrus 2 ayat 9, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang-orang yang bagaimana mereka? Orang-orang yang dipilih Tuhan boleh untuk menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, orang-orang yang terpilih untuk memberitakan terang kebenaran Allah kepada orang lain. Dan ini tugas yang istimewa bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang paling terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakan di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dan ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Lantas dia katakan, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Inilah kelima ciri-ciri orang yang mengasihi Allah. Yang menantikan kedatangan Tuhan, yang melakukan apa yang benar, yang selalu mengingat jalan-jalan Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah untuk memberitakan terang kebenarannya, dan orang-orang yang mengasihi sesama manusia. Bagi mereka inilah janji tentang apa yang tidak didengar oleh telinga, tidak dilihat oleh mata, dan tidak pernah timbul dalam pikiran manusia yang disediakan bagi Allah. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, membahas tentang penglihatan yang disaksikan oleh Yohanes sang pewahyu. Apa makna penglihatan ini kepada kita? Saya mengambil kutipan-kutipan ini dari dalam pelajaran sekolah sahabat. Disebutkan bahwa Yesus ingin memberikan kepada umatnya sepanjang sejarah sketsa kasar dari jadwal ilahi untuk nubuatan akhir zaman. Sehingga mereka yang hidup di akhir zaman dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa-peristiwa terakhir. Kemudian yang berikutnya, dia ingin agar kita dapat beristirahat dengan percaya diri dalam kasih Yesus. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita berantakan. Kita tahu begitu banyak peristiwa, tantangan, dan juga penganiayaan yang akan terjadi kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman. Dan dengan kita mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, kita boleh percaya kepada Yesus, beristirahat di dalam Dia, mendapatkan sentosa di dalam Dia. Kita akan menghadapi masa depan ini dengan penuh harapan. Kemudian dilanjutkan, Yesus berkata, sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 20. Kata-kata yang tidak diragukan lagi. Pasti mendorong Yohanes ketika ia menghadapi pengasingannya yang kesepian.
Dan saya percaya ketika kita membaca kitab Wahyu, kita juga akan mendapatkan satu kekuatan dan pengharapan seperti yang dialami oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tentunya penglihatan ini atau wahyu Yesus ini pasti sangat menghibur Yohanes yang ada di Pulau Patmos. Mengetahui bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sekarang Yesus menyatakan dirinya secara khusus dan langsung kepada Yohanes di Pulau Patmos. Kitab Wahyu berisi khayal tentang masa depan dunia ini. Pemandangan sejarah yang mengagumkan tergambar di hadapannya. Apa yang akan terjadi dalam sejarah Kristen, bagaimana masa depannya. Namun di tengah-tengah pencobaan dan kesengsaraan akan datang, Yohanes diperlihatkan bagaimana semuanya akan berakhir. Dan ini adalah gambaran dari apa yang menjadi akhir dari segala pergumulan, pertentangan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Wahyu 21 ayat 1 dan 2 berkata, "Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Kemudian aku, Yohanes, melihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, dipersiapkan sebagai pengantin yang berdandan untuk suaminya." Ini adalah akhir yang sangat membahagiakan. Kita akan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia dan mendapatkan perhentian yang sejati di sana. Baik, terima kasih. Setelah kita melihat gambaran nubuatan itu, makna dari nubuatan itu, kita memiliki satu pertanyaan yang perlu kita perhatikan, yaitu bagaimana cara kita memahami nubuatan tersebut. Ya, bagaimana kita dapat memahami penggenapan nubuatan tersebut. Nah, sebelum kita datang kepada bagaimana cara kita memahami apakah nubuatan itu sudah terjadi, sementara terjadi, atau nanti akan terjadi, kita perlu mengetahui pertama bahwa di dalam Alkitab itu ada dua macam nubuatan. Nubuatan yang pertama adalah conditional prophecy, dan yang kedua unconditional prophecy. Nah, conditional prophecy ini adalah nubuatan yang diberikan kepada manusia, tapi kalau sampai ada respon, maka itu bisa saja tidak akan terjadi. Yaitu conditional. Nah, nubuatan-nubuatan seperti ini salah satu contohnya adalah nubuatan Nabi Yunus, ya. Ketika nubuatan itu diberikan kepada penduduk Niniwe, maka ada respon pertobatan sehingga nubuatan itu tidak jadi, ya. Tidak jadi. Nah, itu adalah sifat dari conditional prophecy ini. Yang kedua adalah unconditional prophecy. Unconditional prophecy ini sekalipun ada respon, ya, ada respon ataupun tidak ada respon, itu pasti akan terjadi. Contohnya, ketika Daniel berkata bahwa setelah kerajaan Babilonia ini akan muncul satu kerajaan lagi, yaitu Media Persia. Apakah Nebukadnezar bertobat atau tidak, itu pasti akan terjadi. Babylon akan habis kekuasaannya. Nah, kalau kita lihat unconditional prophecy ini adalah salah satu sifat dari apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Nah, apokaliptik ini adalah genre di dalam Alkitab, di mana datang dari bahasa Greka yaitu apokalipse yang berarti menyingkapkan. Nah, pada umumnya apokaliptik ini merujuk kepada kitab Daniel dan kitab Wahyu. Walaupun kitab-kitab yang lain juga memiliki genre ini. Nah, kita akan lihat ada 5 sifat dari kitab apokaliptik. Ya. Sifat yang pertama yaitu jangka panjang atau long range. Ya. Nubuatan-nubuatan apokaliptik itu adalah nubuatan jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, single fulfillment. Artinya penggenapannya itu tunggal. Siapa tanduk kecil itu? Hanya satu. Tidak ada dua interpretasi. Lalu yang ketiga adalah end time focus atau berfokus kepada akhir zaman. Yang keempat kita sudah belajar tadi yaitu unconditional. Dan yang kelima itu adalah rangkaian peristiwa sejarah atau series of historical event. Itu adalah 5 sifat dari apokaliptik. Lalu ada ciri-ciri, ada beberapa ciri-ciri, tetapi pada saat ini saya akan bagikan 4 ciri-ciri dari kitab apokaliptik. Yang pertama, yaitu
didapatkan melalui mimpi atau khayal, ya. Kita lihat Daniel dan Wahyu, yaitu didapatkan oleh mimpi dan khayal. Yang kedua adalah dia selalu memiliki kontras antara baik dan jahat, yang dianiaya, menganiaya, perempuan suci, perempuan sundal, Yerusalem, Babylon, dan lain-lain. Lalu yang berikut adalah simbol. Yang ketiga adalah simbol dan lambang. Memiliki simbol dan lambang. Seperti singa, beruang, sayap, tanduk, perempuan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah itu mengarah kepada end of history atau mengarah kepada akhir sejarah dunia. Nah, bagaimana kita dapat memahami nubuatan ini? Di dunia skolar ada 4 pendekatan scholars dalam menafsirkan buku apokaliptik. Yang pertama adalah preterist method, yang kedua adalah idealis, yang ketiga adalah futurist, dan yang keempat adalah historisis. Apa saja 4 metode ini? Ya, apa maksudnya metode ini? Nah, yang pertama preterist method ini, mereka itu menekankan bahwa nubuatan-nubuatan yang dituliskan di dalam apokaliptik ini adalah sesuatu yang sudah terjadi di abad yang pertama. Sudah habis, tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, idealis. Mereka melihat tulisan-tulisan apokaliptik ini sebagai sesuatu pesan kepada orang-orang Kristen bahwa akan ada kesusahan di antara baik dan yang jahat. Jadi tidak ada penggenapan realnya, tetapi hanya pesan saja. Itu idealis. Yang ketiga adalah futuris. Nah, futuris ini mereka mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan kitab apokaliptik ini belum terjadi, nanti akan digenapi di akhir sejarah dunia. Dan yang keempat itu adalah historisis, yaitu continuous historical view. Jadi, menurut pandangan ini, nubuatan-nubuatan kitab apokaliptik itu yang lain sudah terjadi, sementara terjadi, bahkan nanti akan terjadi. Dan gereja kita menganut paham yang keempat ini. Nah, sekarang kita punya pertanyaan. Apakah kita bisa mencampur adukan metode-metode ini dalam memahami nubuatan? Kita punya sejarah di waktu yang lampau, seorang yang sangat terkenal, yaitu Desmond Ford. Ya, beliau adalah orang yang dianugerahkan ya hikmat dari surga untuk memahami metode-metode ini, tetapi sayang sekali dia menggabungkan metode preterist, futurist, dan historisis di dalam penelitiannya akan Daniel pasal 8 ayat 14. Dan pada akhirnya dia datang pada kesimpulan bahwa doktrin tentang penghakiman itu tidak memiliki support. Tanduk kecil itu mengarah kepada Antiochus Epiphanes. Lalu nubuatan Daniel itu berakhir di abad pertama. Dan tidak ada event penting di tahun 1844. Jadi kita bisa lihat sangat berbahaya untuk memakai metode yang tidak tepat di dalam memahami nubuatan ini. Ya. Terima kasih Pendeta Felix. Setelah tadi kita melihat bahwa posisi kita berpegang kepada pandangan historisis, yang berarti bahwa apa yang terjadi, ada yang sudah terjadi, ada yang sementara terjadi, dan apa yang nanti bisa terjadi atau akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, pertanyaan selanjutnya sebenarnya apa inti daripada nubuatan itu? Apakah ini bicara tentang pertentangan kosmis atau personal struggle? Nanti kita akan temukan, kita akan melihat ini dari sudut pandang secara panorama ya, atau panoramic view tentang penglihatan atau nubuatan itu. Namun oleh karena waktu yang terbatas, saya hanya akan mulai di bagian kedua dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu kalau bisa dibagi menjadi 2 bagian besar, kita bisa bagi pasal 1 sampai pasal 11 itu sebagai historical section ya, atau bagian sejarah dari kitab Wahyu. Sementara mulai dari pasal 12 sampai ke 22 kita sebut itu sebagai eschatological section atau bagian eskatologi. Mengungkapkan tentang peristiwa-peristiwa, tentang pertentangan yang kosmis, dan juga ramalan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita mulai dari Wahyu pasal 12, ada 3 tokoh utama dalam Wahyu 12. Yang pertama adalah perempuan, yang kedua adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan, lalu yang berikut adalah naga. Perempuan itu selalu di dalam Alkitab melambangkan jemaat atau gereja. Dan di Perjanjian Lama, perempuan itu adalah umat pilihan atau bangsa Israel. Naga di sini di Wahyu pasal 12, di sana dijelaskan
bahwa naga besar itu si ular tua disebut iblis atau setan. Nah, lalu yang berikut, siapa yang dilambangkan dengan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang suci itu? Anak yang dilahirkan oleh perempuan itu adalah Yesus. Karena ingat, Yesus lahir dari komunitas umat Tuhan, orang Yahudi. Ya. Lalu kemudian perempuan ini sedang mengandung dan dia melahirkan anak. Ya. Lalu naga berusaha menelan sang anak tapi gagal karena anak ini dibawa lari kepada Allah. Ini menggambarkan bahwa setelah Yesus lahir, setan berusaha membunuhnya. Kita lihat beberapa kali, tetapi gagal dan akhirnya Yesus mati menyerahkan dirinya, bukan dibunuh, dan dia kembali naik ke sorga. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, naga memburu perempuan yang melahirkan anak. Ya, setan mengalihkan perhatian bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada jemaat. Lalu dia memburu jemaat. Perempuan ini lari, dia dikejar, lalu kemudian dia lari ke padang gurun. Jemaat menyingkir ke tempat-tempat yang terpencil. Di tempat yang terpencil itu dia dipelihara selama 1260 hari atau 1260 tahun. Dan sementara di padang gurun, Alkitab Wahyu pasal 12 mengatakan bahwa perempuan ini melahirkan banyak keturunan. Sementara di persembunyian, di periode ini, jemaat melahirkan banyak aliran-aliran gereja. Ya. Tapi kemudian di antara semua keturunan, ada satu keturunan yang lain. Ya. Dari sekian banyak, ada satu gereja yang terbentuk, dan keturunan yang lain itu menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ciri khas dari keturunan yang lain itu adalah mereka menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan naga sangat marah kepada keturunan yang lain tersebut, lalu pergi memeranginya. Setan sangat marah kepada gereja yang memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Lalu kemudian kisah ini berakhir di situ. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi jemaat yang lain. Akhir zaman berada di masa jemaat yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu berarti kita bisa katakan bahwa Yesus akan datang pada periode jemaat yang terakhir ini. Lalu kemudian setelah Wahyu 12, Wahyu pasal 13. Setan memanggil dua sekutunya di Wahyu pasal 13. Yaitu binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam bumi. Mereka bertiga ini, sang naga, lalu binatang yang pertama dan binatang yang kedua, mereka membentuk Unholy Trinity sebagai tandingan daripada The Holy Trinity, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu kemudian, Wahyu pasal 14 itu adalah amaran terakhir dan semua orang harus mengambil keputusan yang benar. Pekabaran 3 malaikat, amaran kepada dunia. Wahyu pasal 15 dan 16 bicara tentang 7 kutub, yaitu mereka yang tidak memperhatikan amaran yang diucapkan di Wahyu pasal 14 tadi. Nah, lalu Wahyu pasal 17 ayat 18 di sana diperkenalkan ada entitas yang baru, antagonis, yaitu perempuan sundal dan binatang buas atau Babel yang berkoalisi di akhir zaman untuk menyerang Allah dan umatnya. Nah sekarang tadi saya katakan bahwa perempuan itu selalu melambangkan gereja. Tapi kenapa dalam penggambaran di Wahyu 17 perempuan lagi yang muncul, tetapi kali ini perempuan sundal. Artinya perempuan yang dulu murni, seiring dengan perjalanan waktu, sekarang dia telah bersundal dengan raja-raja di bumi. Ya. Dengan kata lain, gereja yang awalnya murni, pada akhirnya gereja justru akan bersekutu dengan kekuatan raja-raja di bumi ini untuk melawan Allah dan umat-umatnya. Wahyu pasal 19 di sana adalah pesta pernikahan anak domba, penggambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu pasal 20 adalah penghakiman terakhir, dan Wahyu 21-22 adalah dunia yang telah dibaharui. Pada waktu itulah ya Yesus akan menang bersama dengan umat-umatnya, dan pada waktu itulah akan terjadi ketentraman yang sejati, the true rest. Nah mungkin kita bertanya, oke pendeta, kita sudah dapat panoramic view dari nubuatan, tetapi apa hubungannya ini dengan saya? Hubungannya adalah, selain ini adalah sebuah pertentangan kosmis, tetapi ini juga adalah personal struggle, di mana setiap kita harus mengambil keputusan. Bagi mereka yang menerima tanda binatang dan berpihak bersama-sama dengan musuh, dengan setan, maka kalau kita baca di sana,
Wahyu pasal 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang menarik saya lihat di sini yang ada hubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita adalah siang malam mereka itu disiksa. Walaupun kita tahu ya itu bukan bicara tentang durasi, tidak ada hentinya, tapi itu bicara tentang kontinuitas sebenarnya atau kualitas daripada api yang akan membinasakan. Mereka itu tidak ada rest, tidak ada peristirahatan. Sebaiknya mereka yang telah berpihak dengan Yesus Kristus, maka di dalam kerajaan sorga, di dunia baru yang Tuhan sediakan, mereka akan memiliki istirahat dan ketentraman yang sejati. Nah, itulah hubungan dari semua nubuatan ini dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menikmati peristirahatan yang sejati pada akhirnya ketika dunia ini akan diubahkan? Betul. Atau pilihannya kita akan sama seperti mereka yang terancam di Wahyu pasal 14, mereka yang menyembah dan menerima tanda binatang, tidak memiliki rest atau istirahat karena mereka disiksa oleh karena pilihan mereka. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Wah, puji Tuhan. Sangat menguatkan sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Pendeta Edward Taliwongso tadi. Nah, sekarang dengan mengetahui metode-metode dari bagaimana menafsirkan sebuah nubuatan, kemudian dengan mengetahui makna dan apa arti dari nubuatan apokaliptik yang tertulis dalam kitab Wahyu, maka pertanyaannya sekarang adalah, sebagai umat Tuhan, apa tanggung jawab kita? Dengan pengetahuan tentang nubuatan dan penggenapannya, apa yang harus menjadi tanggung jawab setiap umat Tuhan? Paling tidak, secara umum yang paling mendasar ada dua yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah tanggung jawab spiritual, dan yang kedua adalah tanggung jawab moral, yang mencakup juga misional. Saya akan mulai dulu dari yang kedua, tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini mencakup bagaimana kita mengamarkan dunia dengan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita mengenai pengetahuan tentang nubuatan. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi siap sedialah, beritakanlah firman. Jadi ini tanggung jawab moral bagi kita yang mengetahui nubuatan dan penggenapannya. Kita harus memberitakan. Sebab di dalam jati diri kita sebagai orang Advent, maka kita tidak boleh melupakan bahwa kita ini dipanggil menjadi hamba-hamba Allah seperti para malaikat yang tercatat di dalam Wahyu pasal 19 ayat 10. Pada waktu Yohanes hendak menyembah malaikat itu, dia katakan, no, jangan sembah saya. Saya sama seperti kamu, hanyalah utusan. Jadi kita boleh digambarkan sebagai utusan. Kalau kita ini utusan, maka kita boleh mengambil bagian di dalam mengabarkan pekabaran 3 malaikat, termasuk pekabaran tentang penghakiman dan Injil keselamatan yang dibawakan malaikat pertama di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan 7. Dan kita memiliki tanggung jawab ini oleh karena Tuhanlah yang telah mempercayakan kepada kita. Jadi jangan sampai tanggung jawab itu sudah dipercayakan kepada kita tidak laksanakan. Oleh karena kita bertanggung jawab secara moral kepada orang-orang lain yang belum mengetahui tentang nubuatan dan penggenapannya. Yang kedua, spiritual responsibility. Jadi tanggung jawab secara rohani. Jangan sampai ketika kita sudah mengabarkan ini, kita sendiri tertinggal. Seperti kondektur ya. Kita memanggil orang, mengamarkan untuk datang, ada hari penghakiman, namun kita sendiri tidak memiliki persiapan yang cukup untuk hari yang kita telah ketahui pada nubuatan itu. Mengadakan persiapanlah yang diinginkan oleh Tuhan. Di dalam pelajaran sekolah sahabat, pelajaran hari ini dikatakan, orang Advent tahu betul uraian Daniel tentang ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Yesus ingin
Kalimat ini katakan, Yesus ingin kita bersiap untuk peristiwa ini yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Jadi persiapan spiritual itu sangat penting bagi kita. Sebab pengkhotbah pasal yang 12 ayat 13 mengatakan bahwa masing-masing kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan pada hari penghakiman itu. Dan puji Tuhan oleh karena 2 Petrus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Ini ayat yang menguatkan kita di dalam persiapan rohani kita menyambut penggenapan nubuatan-nubuatan yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah itu. Jadi betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Persiapan rohani adalah sangat penting supaya kita tidak ketinggalan pada waktu nubuatan yang kita ketahui itu digenapi oleh Allah. Dan Nyonya White mengatakan di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 624 paragraf yang kedua, hanya mereka yang telah membentengi pikiran mereka dengan kebenaran-kebenaran Alkitab yang akan bertahan melewati pertentangan terakhir itu. Jadi inilah tanggung jawab kita. Tanggung jawab secara moral, mengabarkan pekabaran, dan tanggung jawab secara spiritual, melakukan persiapan ke dalam untuk hari yang akan digenapi oleh Tuhan itu. Terima kasih pendeta. Kini kita tiba pada penghujung dari diskusi kita. Judul pelajaran Sekolah Sabat di dalam bahasa Indonesia adalah Istirahat yang Terakhir. Judul di dalam bahasa aslinya itu dalam bahasa Inggris, The Ultimate Rest. Nah, saya coba mencari penggunaan kata ultimate ini, dan saya dapat di dalam www.babla.co.id yang memberikan contoh penggunaan kata ultimate ini di dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan sebagai yang sempurna. Jadi bagi saya, judul dalam bahasa Indonesia yang lebih enak untuk didengar adalah Istirahat yang Sempurna. Terkait dengan judul ini, ada dua hal penting yang perlu kita ingat. Yang pertama, di manakah tempatnya kita bisa memperoleh istirahat yang sempurna? Tentu tempatnya itu adalah di surga. Seperti yang digambarkan oleh ayat tema kita dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Inilah tempat yang disediakan Tuhan bagi kita, di mana kita boleh merasakan istirahat yang sempurna. Karena di dunia ini begitu banyak masalah, persoalan, dan kita tidak dapat memperoleh istirahat yang sempurna atau ultimate rest. Pertanyaan yang kedua, atau poin yang penting kedua yang perlu kita renungkan adalah kepada siapa kita boleh mendapatkan istirahat yang sempurna ini. Istirahat yang sempurna hanya kita peroleh di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus kita beroleh perhentian, rest, damai, sentosa, istirahat yang sempurna. Di dunia yang berdosa ini, kita tidak akan mendapatkan istirahat yang sejati. Banyak tantangan, masalah, bencana, musibah, penderitaan, penyakit, dan kematian. Tetapi kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan di dalam perjalanan akhir kita di dunia ini. Ellen White berkata, hanya beberapa saat lagi sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Kubur akan dibuka dan orang mati akan keluar sebagai pemenang sambil berseru, hai maut, di mana sengatmu? Hai kubur, di mana kemenanganmu? Orang-orang yang kami kasihi yang tidur di dalam Yesus akan tampil dengan keabadian. Dikutip dari buku Counsels on Stewardship halaman 350. Pertentangan kosmik yang besar itu, barangkali kita telah melihat bahwa itu terjadi di jagat raya, di alam semesta, yang melibatkan
setan dan para malaikatnya, sepertiga malaikat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan pertentangan yang sangat besar dimenangkan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib, menebus kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita jaminan keselamatan. Tetapi peperangan yang terbesar ini, the battleground yang sesungguhnya terjadi dalam pikiran dan hati kita. Dan kita harus mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Sehingga kita boleh mendapatkan peristirahatan yang sempurna di dalam Dia. Dan boleh mendapatkan jaminan istirahat yang sempurna di dalam kerajaan yang Dia sudah siapkan bagi kita. Tuhan kiranya memberkati diskusi kita dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Amin. Dan kita akan akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih oleh karena kami mendapatkan kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan tentang istirahat pada sepanjang triwulan ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari dapat menjadi berkat yang limpah di dalam kehidupan kami. Kami mau mengambil Yesus Kristus sebagai tempat, sebagai Tuhan, sebagai peristirahatan yang sejati yang dapat kami peroleh di dunia yang tidak menentu ini ya Tuhan. Dan apabila kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, maka kami boleh mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tempat peristirahatan yang sempurna yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kiranya kami semua boleh tetap setia kepada Tuhan. Tidak lama lagi Engkau akan datang, dan kami boleh masuk ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.